Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan aksi nyata CGP Angkatan 9 oleh Bapak Hadriani SPD. Berikut susunan acaranya. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku di sanalah aku berdiri, jadi mandu hidupku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwa yang bergerak padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, padaku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, padaku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Acara ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SDN CPN Cakung Permatanusa kepada Ibu Farida Yuniar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul belajar bersama di sini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat dan sahabat ila yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu, saya sangat bangga dan sangat merespon positif kegiatan kita pada hari ini, karena pada hari ini Bapak Hadriani selaku calon guru penggerak Angkatan 9 akan melakukan diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu semua. Selain untuk melaksanakan tugas aksi nyata modul 1.4, Bapak Hadriani juga akan membagikan ilmu yang dia dapatkan pada program guru penggerak. Dan saya tahu Bapak Ibu yang ada di sini semuanya belum pernah mengetahui tentang materi budaya positif ini. Jadi ini sangat berharga, materinya sangat bagus sekali. Karena sekilas saya kemarin membaca konsep budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Hadriani, itu menyangkut ada 8 aspek. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Di situ saya sekilas membaca ada istilah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi artinya kita mengajar berdasarkan sesuai dengan kebutuhan anak.
sesuai dengan gaya belajar anak, sesuai dengan minat bakat anak. Kita tidak lagi mengajari murid-murid kita dengan materi yang mereka tidak pahami. Tidak ada istilah anak bodoh, tidak ada istilah anak tidak pintar. Yang ada bagaimana guru mengolah pembelajaran sehingga pembelajaran itu bermakna bagi anak. Karena tidak semua anak bisa belajar hanya dengan gaya yang itu saja. Kenapa pembelajaran berdiferensiasi ini perlu? Karena kita harus bisa memfasilitasi gaya belajar anak yang berbeda-beda. Ada anak yang auditori, ada anak yang suka audio visual, ada anak yang suka berjalan-jalan kinestetik seperti itu. Jadi ini diharapkan setelah Bapak Ibu belajar dari Bapak Hadriani, silakan banyak-banyak berikan pertanyaan, curi ilmu sebanyak-banyaknya dari Bapak Hadriani agar Bapak Ibu dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada disiplin positif, bagaimana menanamkan kedisiplinan kepada peserta didik, kepada murid-murid itu karena faktor dari dalam mereka sendiri, bukan karena ada faktor ancaman, karena ada faktor hukuman, bukan karena ada faktor pemberian penghargaan. Artinya ketika anak disiplin, datang tepat waktu, PR dikerjakan, kemudian mengerjakan PR, kemudian mengerjakan tugas-tugas dengan baik, memakai baju sekolah seperti yang menjadi prasyarat di sekolah, memakai sepatu hitam, tidak datang terlambat. Itu motivasi yang ditanamkan si anak, itu adalah motivasi dari dalam diri. Diharapkan seperti itu, jadi akan membudaya di dalam diri anak. Jadi tidak lagi mereka ketakutan datang terlambat karena takut dihukum. Tidak lagi mereka ingin datang cepat untuk mendapatkan penghargaan. Karena Bapak Ibu nanti akan panjang lebar disampaikan oleh Bapak Hadriani bahwa yang namanya hukuman, yang namanya penghargaan itu tidak dibenarkan di dalam program guru penggerak. Alasannya apa dan kenapa nanti akan disampaikan oleh Bapak Hadriani. Kemudian yang keempat nanti akan disampaikan tentang nilai-nilai kebajikan. Misalnya nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh dunia mengenai gotong royong, kerjasama, kasih sayang, tolong menolong, itu nanti akan diperjelas lagi oleh Bapak Hadriani. Kemudian yang kelima, motivasi perilaku manusia. Seperti yang saya sampaikan di atas, bagaimana caranya agar sekolah bisa membuat budaya positif di sekolah dengan menanamkan motivasi perilaku manusia itu berdasarkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Kemudian selanjutnya posisi kontrol guru. Bapak Ibu nanti akan disampaikan oleh Bapak Hadriani posisi kontrol Bapak Ibu ketika melihat siswa melakukan kesalahan, ketika siswa melakukan kebaikan, posisi apa yang selalu Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu melakukan posisi sebagai penghukum? Apakah Bapak Ibu melakukan posisi sebagai pengontrol? Apakah Bapak Ibu sudah melakukan posisi sebagai pemberi rasa bersalah? Semua itu posisi yang tidak dibenarkan. Artinya di dalam program guru penggerak, posisi Bapak Ibu ketika menghukum, ketika memberikan rasa bersalah, ketika menjadi pengontrol dan pengawas, itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman dari dalam diri siswa. Akan tumbuh rasa gagal, akan tumbuh rasa tidak diakui di dalam diri siswa itu sendiri. Jadi di sini Pak Hadri akan menyampaikan bagaimana kita menindaklanjuti kesalahan siswa-siswa kita, bukan dengan cara menghukum, bukan cara dengan memberi penghargaan, tapi kita berikan dia segitiga restitusi.
Bagaimana segitiga restitusi itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Hadriani. Segitiga restitusi itu berfungsi untuk mengembalikan anak ke posisi dirinya yang terbaik dan mengembalikan dia ke dalam lingkungannya dengan kondisi dia yang jauh lebih baik. Kalau kita menghukum, dia akan kembali ke dalam kelasnya, ke dalam kelompoknya, dan merasakan sebagai orang yang gagal. Karena dihukum, dia akan merasa malu, akan merasa tidak berharga. Jadi nanti Bapak Hadriani akan mengajarkan bagaimana segitiga restitusi yang membawa anak menjadi lebih baik di dalam kelompoknya. Kemudian selanjutnya nanti Pak Hadriani juga akan mengajarkan kepada Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Bagaimana nanti Bapak Ibu akan membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswi Bapak Ibu di dalam kelas. Sehingga ketika nanti siswa melakukan kesalahan, Bapak Ibu tinggal menanyakan, apa keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar? Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Nanti panjang lebar Bapak Hadri akan menyampaikan poin-poin ini dan akan lebih diperluas lagi karena akan banyak materi yang sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui. Silakan nanti untuk banyak bertanya, banyak menggali dari Bapak Hadriani. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara keempat, penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah dari CGP Angkatan 9 oleh Bapak Hadriani. Kepada Bapak Hadriani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang penuh berkah ini. Tak lupa salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta kerabat sahabat pengikat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Hari ini izinkan ulun di depan ibu, bukannya ulun merasa di sini yang paling hebat, bukan. Di sini ulun hanya ingin berbagi pengalaman ilmu yang ulun dapat ketika pelaksanaan kira-kira sudah berjalan 2 bulan kegiatan program organisasi guru bergerak. Karena kami di setiap akhir modul itu harus ada aksi nyata. Lanjut. Jadi latar belakang di sini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan dan peradaban, tempat untuk menanamkan dan menebalkan budi pekerti yang baik serta menghilangkan perilaku tidak baik dan menjaga anak dari pengaruh luar yang negatif. Sekolah sebagai ladang tempat berseminya bibit-bibit tanaman agar bibit-bibit tersebut berkembang secara maksimal, maka petani memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah sebagai seorang petani. Sehebat apapun petani tidak bisa mengubah. Kalau misalnya petani menanam jagung, sehebat apapun petani, maka dia tidak akan bisa mengubah jagung menjadi tanaman lain. Contoh, misalnya petani nanam jagung, ingin dirubah jagung itu berubah menjadi tanaman seperti terong, bayam, maka tidak akan bisa. Namun di situ petani bisa merawat tumbuhan-tumbuhan itu semaksimal mungkin agar yang bisa dihasilkan petani itu akan lebih baik. Nah, begitu pula juga menjadi seorang guru, karena yang kita hadapi di sekolah itu murid kita itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan dari murid A sampai murid Z itu sama. Nah, jadi tugas seorang guru itu adalah
bagaimana guru itu menciptakan anak itu sehingga dia akan menjadi yang lebih baik. Nah, jadi di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Ibu Ratna bisa menjawabnya? Apa ya kira-kira yang dimaksud dengan budaya positif? Apa kira-kira? Atau Ibu Aina? Apa yang kira-kira dimaksud dengan budaya positif? Karena kita mungkin sering mendengar ada positif, ada negatif. Nah, di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Apa? Budaya positif. Yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah itu seperti pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap, perilaku, maupun tutur kata oleh seluruh murid peserta didik di sekolah. Terima kasih Bu Aina telah tadi menjawab yaitu tentang budaya positif adalah budaya yang baik yang kita inginkan kepada peserta didik kita. Terus untuk pertanyaan kedua yaitu apakah di sekolah kita telah menerapkan budaya positif? Ayo Bapak Ike, adakah di sekolah kita yang sudah kita terapkan tentang budaya positif? Ya di sekolah kita ini sering melakukan budaya positif yang terutama setiap pagi ya, misalnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, pembacaan Asmaul Husna, dan setiap pulang sekolah sebelum pulang misalnya kita membudayakan yaitu sholat zuhur berjamaah untuk menjadikan kebiasaan kepada seluruh siswa. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Kir. Ya, jadi di sekolah kita ini sudah menerapkan beberapa macam budaya positif. Contohnya, misalnya ketika setiap pagi sebelum masuk kelas kita membiasakan anak peserta didik kita untuk kegiatan pembacaan ayat-ayat surat-surat pendek serta pembacaan Asmaul Husna. Juga setiap hari Jumat kegiatan salat Quran berjamaah. Nah, jadi budaya positif adalah merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Pribadi yang kritis itu seperti misalnya contoh, dia mampu dia mampu melakukan, artinya saya ini melakukan sudah bagus atau tidak. Nah, itu maksudnya penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi Ki Hajar Dewantara tadi pernah berkata, padahal Ki Hajar Dewantara itu membuat pernyataan itu beberapa puluh tahun yang lalu. Sampai sekarang apa yang dikatakan beliau sampai sekarang sudah masih bisa dilaksanakan. Contoh atau beliau murid itu kita jadikan mereka kita berhamba pada murid, bukan kita berhamba dalam artian kita menyembah, bukan. Namun kita dapat menciptakan suasana yang berpihak pada murid. Apa sih keinginan murid kita? Lanjut. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Nah, yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal, dan yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat, pengumuman dan penghargaan. Yang kelima, keyakinan jelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, jadi mendengar kata disiplin positif. Nah, mungkin kita pernah mendengar kata-kata disiplin. Apa itu disiplin kira-kira? Ibu Hani, disiplin itu apa, Pak Hani?
Ya, untuk disiplin sendiri itu adalah tingkah atau sikap kita tuh untuk tertib untuk menjalankan suatu aturan. Jadi saat ada aturan yang ada di lingkungan tersebut, kita harus mematuhinya. Itu adalah cara sikap kita untuk menyikapi disiplin itu seperti apa. Yang pertama kita akan disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara yang dalamnya melibatkan komunikasi dan perilaku efektif dalam rangka disiplin positif anak diajarkan untuk memahami konsekuensi perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, jadi di sini kita harus menerapkan disiplin positif. Jadi anak ketika dia berbuat salah, kalau biasanya tindakan kita langsung timbul rasa kamu itu harus ini ada tindakan hukum, padahal tidak. Nah, lanjut. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan bersama. Di situ ada sifat-sifat positif manusia yang tujuan yang ingin dicapai. Kita akan menerapkan itu, artinya kita menerapkan disiplin ke anak itu bukan hanya di lingkungan sekolah. Yang kita harapkan yang dilakukan anak itu nanti berkelanjutan. Oke, dalam kehidupannya di rumah atau dia bergaul di masyarakat. Nah, contohnya di situ rasa toleransi. Nah, jadi makanya ketika kita mengajarkan rasa toleransi, kita mengharapkan anak itu menjadi suatu budaya bagi anak. Artinya dia menyadari, oh, sifat toleransi itu perlu dilakukan oleh dirinya, baik itu di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, di situ ada rasa hormat, mandiri, empati, menghargai, kerjasama. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, di situ ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, jadi contoh kita kan misalnya dianjurkan untuk dalam kayak apalagi kayak sekarang ini ada presensi. Nah, presensinya misalnya jam 7.30. Kita tepat waktu jam 7.30. Apakah kita pada urutan pertama? Urutan pertama, kita datang tepat waktu, kita mengerjakan kedisiplinan atau hukuman. Misalnya contoh, pas saya datang cepat, nanti kalau terlambat bisa dihukum. Sama anak-anak seperti ini juga. Saya masuk tepat waktu, kalau saya tidak tepat waktu nanti kena hukum. Nah, atau hari Senin, kalau tidak disiplin, tidak pakai topi, maka saya akan disuruh di baris di depan. Yang kedua, karena di situ yang pertama karena dia takut hukuman. Yang kedua, karena dia ingin menjadikan penghargaan atau imbalan. Contoh, ketika anak datang tepat, misalnya contoh kita anak-anak besok kalian kerjakan tugas. Jadi dalam diri anak dia mengerjakan tugas itu untuk mendapat nilai atau mendapat pujian dari guru, sama seperti kita. Ada tepat waktu ingin diuji kepala sekolah, nah seperti itu. Nah, perilaku yang ketiga itu menjadi atas kesadaran diri. Misalnya contoh, kita mengerjakan ini, misalnya kita diperintahkan untuk mengerjakan ini harus selesai pada tanggal ini, seperti kami di guru penggerak misalnya harus selesai tanggal sekian. Itu menjadi kesadaran diri kita, merupakan tanggung jawab kita, bukan hanya karena kita takut karena kalau tidak diterima
bukannya karena kita ingin dipuji. Yang penting kita ada kesadaran dalam diri kita. Seperti begitu juga anak-anak. Jangan anak-anak itu misalnya contoh, ketika ada guru, dia lewat oleh ada sampah, tanpa kita suruh, dia sudah langsung mengambil karena dia sudah terbiasa. Nah, makanya anak-anak itu ada ketika contoh, ketika sampah dia berlebihan, ketika dia sama, ketika ada guru dikasih, apa? Hukuman. Yang kedua, ada yang dipuji. Nah, yang kita inginkan adalah menjadi orang yang kesadaran. Nah, dari anak lanjut. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Jadi hukuman itu ada terbagi dalam 3 bagian. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Apa ketiganya sama? Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Contoh di situ ada. Misalnya contoh, anak mencatat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah sebanyak 100 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ayo, kira-kira biasanya anak mencatat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah sebanyak 100 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa Ibu Devi, apa hukuman atau konsekuensi? Kira-kira. Ayo. Yang kedua, ayo baikkan apa baikkan? Hukuman atau konsekuensi? Itu nomor 1. Anak mencatat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah sebanyak 100 kali. Nah, menurut saya itu merupakan hukuman. Nah, oke. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan 10 kali karena terlambat masuk ke sekolah. Hukuman. Push up 10 kali karena tidak memakai masker saat ke sekolah. Apa? Hukuman. Yang keempat, menggantikan buku teman yang dirusak. Ya. Yang kelima, membersihkan tumpahan air ke meja saat tersenggol. Iya, konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya dilakukan secara langsung. Tiba-tiba misalnya anak langsung kita kasih ini itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah ada dalam aturannya. Ketika anak ini tidak ini, konsekuensinya seperti ini. Nah, itu yang dinamakan konsekuensi. Kalau hukuman misalnya langsung di situ, langsung tanpa ada bermacam-macam. Misalnya contoh, misalnya tidak boleh memakai sepatu ketika anak tidak, misalnya dia terlambat, dia datang ke sekolah dengan menggunakan sepatu warna hitam, tidak warna hitam, langsung kamu tidak boleh pakai sepatu seharian. Nah, itu namanya hukuman. Lanjut Bu. Nah, keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang disadari oleh motivasi diri dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan dan kedisiplinan. Jadi di dalam kelas kita kan sudah ada punya apa biasanya? Peraturan kelas. Ada yang namanya peraturan kelas, ada yang dinamakan kesepakatan kelas. Nah, di dalam guru penggerak itu beda lagi, namanya keyakinan kelas. Apakah sama? Contoh seperti ini. Ketika kita contoh di luar aja, polisi membuat peraturan
harus memakai helm. Ya Pak, harus memakai helm. Keyakinannya apa? Kalau orang memakai helm, otomatis untuk apa? Keselamatan. Nah iya, sama kayak musim COVID tadi, diwajibkan memakai masker. Keyakinannya apa? Jagalah kesehatan. Nah sama kita di dalam kelas kita membuat peraturan, misalnya buku setelah kan di dalam kelas itu kan ada murid tidak boleh datang terlambat. Nah, ada kan di situ peraturan kelas, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berkata kasar. Murid setelah membaca buku harus dikembalikan. Nah, jadi kalau kita jadikan keyakinan kelasnya apa? Kalau misalnya harus datang tepat waktu, itu kalau dijadikan keyakinan kelas apa kira-kira? Disiplin. Iyalah, jadi disiplin itu jadi kita jadikan hal disiplin. Jadi sudah mencakup semuanya di situ. Yang kedua misalnya, ketika setelah membaca buku harus dikembalikan. Kalau kita dirubah menjadi keyakinan kelas, kira-kira seperti apa? Tanggung jawab. Nah, itu bedanya. Misalnya contoh lagi, tidak boleh berkata kasar. Kalau kita jadikan keyakinan kelas apa? Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh ini itu apa? Kira-kira jadikan keyakinan kelasnya apa? Sopan santun, tidak boleh membuli, tidak boleh berkata kasar. Itu kita jadikan satu, akhirnya jadi sopan santun. Nah, itu perbedaannya. Lanjut Bu. Nah, jadi selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi ada di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti apa? Kita butuh makan, butuh tempat tinggal. Nah, jadi itu namanya. Yang kedua kebutuhan kasih sayang. Jadi setiap orang ini membutuhkan kasih sayang, begitu dengan peserta didik kita. Nah, jadi maka ketika anak itu berubah di dalam kelas, makanya kita harus cari tahu apakah ada di antara 5 ini yang tidak ada pada murid. Nah, jadi makanya ketika anak pagi-pagi itu sudah lemas, makanya kita tanya, makan nggak anak pagi tadi? Nah, makanya kita harus tahu, atau mungkin dia perlu kasih sayang dari seorang guru. Selanjutnya, kebutuhan kemampuan atas kemampuannya. Kita jangan merendahkan anak murid kita. Jangan sudah ini kan usah ini kan bisa juga. Misalnya contoh ketika Ibu Rahman misalnya mau menyeleksi anak lomba puisi, itu aja orang yang itu kan sakit. Jadi timbul rasa anak rasa tidak percaya dirinya timbul. Nah, makanya kita, ayo anak-anak siapa yang ingin lomba, silakan semuanya, silakan ikut. Jadi kita seleksi dulu, kita coba anak satu persatu, sehingga dia timbul diri atas kemampuannya. Oh, saya bisa. Nah, yang selanjutnya kebutuhan kebebasan. Contoh, ketika kita menyuruh, misalnya kan di kelas itu misalnya ada pembagian misalnya kita peran kan biasanya kalau di kelas itu kalau ada soal cerita biasanya kami berbagi peran. Nah, jadi kita lihat anak tuh, jangan kita yang memaksakan kamu berperan sebagai kelinci lah, kamu berperan sebagai kancil lah. Jangan, lihat anak, serahkan ke anak di mana dia ingin bebas menentukan. Nah, habis itu misalnya contoh, ketika dia pembelajaran kayak kemarin kita pembelajaran di luar kelas, kayak Ibu Aina kan semalam belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi dia bebas memilih, saya mau meneliti tumbuhan yang mana ya.
Nah itu. Yang terakhir kebutuhan akan kesenangan, karena anak-anak ini lihat nih, kita lihat anak-anak harus ada setiap anak tuh punya kesenangan. Makanya di antara 5 ini harus cari tahu ke anak. Misalnya anak tuh bisa ada ceria ibu hari ini. Makanya ada pernah ibu dari TK Mabuun pernah bercerita, anak ini awal-awalnya itu selalu tinggi, tiba-tiba anjlok, bahkan hampir seanjloknya. Jadi oleh ibu itu didekati anak, dipeluk anaknya kan seumur TK. Kalau kita dipeluk nanti apa? Jadi diberitahu ya ibu feeding namanya. Nah jadi didekati anaknya itu, dia gali informasi dari anak apa sih yang membuat ternyata orang tuanya bertengkar, sehingga anak tidak diperhatikan. Karena anak itu apa? Butuh kasih sayang, butuh kesenangan. Nah itu buat lanjut. Nah jadi kita sebagai seorang guru kan ada kelas sekolah menyatakan kita di posisi mana? Di situ ada posisi 5 posisi kontrol kita. Yang pertama pembuku. Ketika anak itu bersalah, di posisi manakah kita? Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Nah, Bapak misalnya kita ke anak murid kita membuat kesalahan, di mana kita karena kita ada di posisi seperti ini. Kalau kita langsung marah, makanya kan kalau kita menghadapi anak itu pasti kita langsung ibu rasa yang paling atas, kontrol pembuku. Nah itu misalnya kita langsung kamu langsung tidak boleh masuk kelas. Nah itu kan kontrol pembuku. Yang kedua membuat rasa bersalah itu seperti ini. Ketika anak di dalam kelas kita asik mengajar, anak itu asik ngomong, tiba-tiba misalnya contoh ibu enak langsung, nah kasihan nggak sama ibu ini lagi tenggorokan ibu sakit seharian ngajar, kamu seperti itu tidak kasihan nggak sama ibu? Nah akhirnya anak itu apa? Timbul dia punya salahnya. Nah jadi itu namanya membuat rasa bersalah. Atau misalnya anak itu berantem, kan sering kita ngomong anak itu berantem. Jadi kita ke anak itu, kita seolah-olah anak itu yang paling disalahkan. Jadi timbul rasanya rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Nah ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya apa? Anak itu mudah berbagi, bercerita kepada kita tentang masalah-masalah yang dihadapinya. Sisi negatifnya apa? Ketika kita tidak lagi ngajar anak di kelas itu, misalnya contoh ketika ngajar kelas 5, anak itu dekat sebagai seorang teman. Ketika dia naik ke tingkat, tidak lagi seperti itu, maka timbul rasa tidak lagi akan guru itu tidak lagi misalnya contoh tidak lagi patuh pada guru itu, dia hanya patuh pada satu guru aja. Nah itu nanti akan timbul sisi negatifnya. Yang keempat adalah kontrol pemantau atau contoh misalnya ibu Marwah misalnya guru bahasa Inggris ngajar di kelas 5, tiba-tiba anak tuh mandir habis. Ibu ini tidak marah ke anak, tapi ibu langsung berbicara ke wali kelas, Pak, tadi waktu ngajar si ini berbicara tidak memperhatikan. Itu namanya pemantau. Dia tidak langsung ke anak, tapi langsung ke guru. Nah yang terakhir inilah yang diharapkan guru adalah sebagai seorang manajer. Dia mampu membuat anak itu lebih baik. Dia tidak merasa tertekan. Anak itu nanti dia akan merasa lebih baik. Nah, lanjut.
Ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini merupakan diagram pemecahan masalah. Ketika kita menggunakan segitiga restitusi, ketika di sekolah itu ada anak yang berbuat salah. Nah, jadi kita tidak bisa menerapkan ini kalau tidak ada misalnya anak itu baik semuanya. Nah, jadi kalau ketika ada satu masalah, makanya kemarin kita praktekkan sama anak kelas 5 tentang segitiga restitusi. Seperti apa? Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana caranya menstabilkan identitas? Misalnya contoh, ketika anak terlambat datang ke sekolah, kita jadi langsung marah, kita panggil, kita yakinkan, nah, Bapak pun juga pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi timbul ya, saya ini tidak terlalu merasa salah. Kalau kita langsung menghakimi dia, otomatis dia akan selalu merasa salah. Jadi kita kata-kata kita, nah, itu memang salah. Sebagai manusia itu adalah tempatnya salah. Bapak pun juga pernah melakukan kesalahan. Namun dari kesalahan itu Bapak akan memperbaikinya. Nah, jadi kita membuatkan menstabilkan identitas itu namanya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita cari tahu anak. Kenapa Mas? Kamu datang terlambat hari ini? Jadi mereka pasti punya alasan. Jadi mereka punya alasan misalnya seperti malam tadi Pak Ai tidurnya jam 3 malam. Kenapa? Gara-gara main HP. Nah, jadi kita tanyakan ke anak, apakah perbuatan itu benar? Tidak, kata anak. Nah, jadi terus kita tanyakan dengan keyakinan kelas kita. Kamu ingatkan keyakinan yang kita buat bersama. Jadi pasti dia ingat, oh iya Pak, harus disiplin. Nah, jadi anak itu akan nanti dia akan menyadarinya, dia akan tahu dan dia akan tahu itu salah, dia akan mengingatkan tentang keyakinan yang pernah dia buat, dan yang terakhir dia akan mencari solusinya. Nah, kalau kamu hari ini terlambat, kayak apa caranya supaya tidak terlambat lagi? Ada apa caranya? Harus tidur lebih cepat. Yang kedua, kalau pagi harus pakai lampu. Nah, itu. Nah, dia akan bisa mencari solusi sendiri. Nah, itu. Yang kedua, misalnya anak, kami praktekkan kemarin, anak mencontek punya teman. Nah, jadi kita tanyakan ke anak, kenapa anak mencontek? Karena Anda bisa tahu jawaban. Mencontek itu perbuatan baik anak. Kada boleh mencontek. Nah, ingatkah keyakinan kelas yang kita buat? Ingat apa? Harus bersikap jujur. Nah, jadi solusinya supaya dia tidak lagi mengulang apa? Harus belajar tiap malam. Nah, itulah. Jadi anak itu dia bisa mencari solusi atas yang pernah yang dia lakukan. Jadi kita yakinkan lagi. Apabila mulai berubahnya, nah jadi nanti dia akan dari sekarang saya akan berubah. Nanti dia akan berkomitmen untuk merubah hal-hal tersebut ke arah yang lebih baik. Nah, itulah tujuannya kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi kenapa kita tidak langsung kalau kita mengambil dalam posisi kontrol pembuku, maka apa yang anak perbuat nanti akan terulang lagi. Nah, jadi makanya kalau kita dia tahu apa kesalahan dia bisa mencari solusi dan dia akan berubah ke arah yang lebih baik, insya Allah itu akan dia terapkan dalam kehidupan, baik itu setelah dia masih di sekolah maupun setelah dia selesai daripada sekolah di sini, dia akan tetap melakukan jenjang berikutnya. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa belum sampaikan karena materi kami hanya
sampai modul 1 masih perjalanan, masih sekitar 5 bulan lagi, jadi masih banyak pembelajaran yang akan kami gali di kegiatan program organisasi yang guru penggerak. Karena di situ yang kata ibu tadi masalah pembelajaran berdiferensiasi itu kami hanya baru awal, jadi masih belum selesai semua. Jadi memang pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bagus untuk kita terapkan di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Jadi biar apa? Biar semua murid itu akan terpenuhi walaupun dengan sistem yang berbeda-beda. Contoh, ketika kita mau ke Jawa, ke Pulau Jawa, terserah kita mau lewat laut, kita mau lewat udara, kita mau pakai bis atau pakai apa, yang penting tujuannya sama. Nah, begitu juga kita pembelajaran berdiferensiasi. Kita anak kita lakukan belajar berbeda. Contohnya karena itu tingkat pemahamannya ada, kita sesuaikan dengan pemahaman anak itu sendiri. Yang harus menggunakan cara pembelajarannya seperti ini. Makanya ketika pembelajaran di dalam kelas ada pernah saya terapkan pelajaran mengarang. Jadi kayak apa supaya semuanya bisa mengarang. Jadi kan anak itu ada yang hobi menggambar. Jadi kalau dia hobi menggambar, dia mengarang dalam bentuk gambar. Ada juga anak pandai melukis, dia tidak pandai menggambar, dia menuangkan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, anak menulis kata-kata berminat, membaca apa menggambar tidak berminat, dia dengan cara berpuisi, dia bercerita sendiri tanpa menulis, tanpa menggambar, dia akan langsung bercerita. Nah itu mungkin sampai di sini materi dari saya. Mungkin salah mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, acara 5 yaitu doa. Doa akan dilakukan oleh Pak kepada Bapak, silahkan. Mari kita berdoa sambil mengangkat tangan. Mari kita berdoa sambil mengangkat tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin fi awalin, Allahumma shalli ala Muhammadin fi akhirin, wa radiyallahu tabarakatina li rasulillah yasmain. Allahumma fir lana dzunubana wa walidina warham kama rabbayana saghira wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wa qul hajati ya arhamar rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzul Jalali wal Ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya, acara ke-6 yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Acara kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.